Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Hadijah dari Prodi PGSD semester 2 Universitas Ahmad Yani. Jadi di sini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai bimbingan konseling di sekolah dasar. Jadi, bimbingan konseling itu terdiri dari dua kata. Yang pertama bimbingan, yang merupakan proses pemberian layanan atau bantuan yang dilakukan secara terus-menerus dan sistematis kepada orang yang memiliki masalah maupun hambatan dalam perkembangannya agar mereka bisa menyelesaikan masalah tersebut kemudian berkembang secara optimal. Yang kedua ada konseling. Konseling itu bantuan yang diberikan oleh seorang ahli kepada individu maupun kelompok yang memiliki masalah agar mereka bisa menyelesaikan masalah yang mereka hadapi. Jadi intinya bimbingan konseling itu adalah pemberian bantuan atau layanan yang dilakukan oleh ahli kepada individu maupun kelompok yang memiliki masalah agar mereka bisa menyelesaikan masalah mereka dan mencapai perkembangan yang optimal. Di sini konsepnya bimbingan sekolah dasar ya. Jadi ahli yang dimaksud adalah guru, baik guru kelas maupun guru BK, dan individu yang dibimbing adalah muridnya. Ada beberapa pertanyaan yang bisa kita ajukan dalam memberikan bimbingan konseling. Itu tergantung masalah apa yang dihadapi si anak. Misalnya anaknya suka bolos, kita bisa tanyakan kepada si anak apakah ada pelajaran yang tidak dia suka, ataupun ada teman yang tidak dia suka, atau bisa jadi ada guru yang tidak dia suka, jadi dia lebih memilih untuk membolos dibandingkan belajar. Atau kita juga bisa menanyakan si anak tentang latar belakang keluarganya, seperti ayahnya bekerja apa, ibunya bekerja sebagai apa, lingkungan keluarganya itu seperti apa, dia tinggalnya di mana. Bisa juga anak membolos itu karena masalah ekonomi, jadi kita bisa menanyakan anak mengenai hal-hal seperti ini atau latar belakang keluarganya. Dalam bimbingan konseling ada beberapa tahapan yang bisa kita lalui untuk menjalankan proses bimbingan dan konseling. Tahapan yang pertama itu adalah identifikasi. Di identifikasi ini kita akan mengenal bagaimana watak anak, bagaimana karakter anak, dan juga dalam tahapan ini kita bisa menganalisa ataupun mengetahui gejala-gejala masalah yang dialami si anak. Setelah tahap identifikasi, kita bisa masuk ke tahap diagnosa atau penetapan masalah yang dimiliki oleh si anak. Jadi dalam tahap diagnosa ini kita sudah tahu masalah apa yang dihadapi oleh si anak. Terus setelah kita diagnosa, kita tahu masalah si anak apa, kita masuk dalam tahap prognosis, yaitu tahap penetapan bantuan yang akan dilaksanakan. Atau dalam artian lain, dalam tahap prognosis ini kita menyusun rencana bantuan apa yang akan kita berikan terhadap si anak. Setelah tahap ini kita akan masuk ke tahap terapi atau pelaksanaan dari perencanaan yang sudah kita buat sebelumnya. Setelah di terapi kita akan masuk ke tahap terakhir, yaitu evaluasi atau melihat hasil dari terapi yang sudah kita lakukan. Jika terapinya berhasil, maka mungkin kita akan cukup sampai di situ saja dalam melakukan terapi. Tapi jika terapinya tidak berhasil, kita akan menyusun rencana lain dan mengulang terapinya kembali. Jadi seperti itu. Ya, seperti itu yang bisa saya jelaskan mengenai bimbingan konseling di sekolah dasar. Salah hilap saya mohon maaf. Terima kasih sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.